Setelah terakhir rilis pada tahun 2012, akhirnya Jordan Brand ngerilis lagi sepatu ini. Tapi kok gue agak kecewa ya. What is up YouTube? It's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id, back at it again with another sneaker review. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah mau ngeklik video ini dan juga udah menonton. Buat kalian yang baru di channel ini, Kasut.id adalah channel yang banyak membahas soal sneakers, outfit, dan juga aksesoris. Tapi karena namanya Kasut, pasti kita akan lebih fokus ke sneakers. Jadi buat kalian para sneakerhead, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya. Dan langsung aja, sneakers yang akan kita review hari ini adalah Air Jordan 4 Fire Red. Nah, ini dia boxnya. Boxnya sendiri adalah OG box Jordan 4, OG box dari Jordan 4. Dan sebenarnya kalau dari grafik itu ya pasti sama juga dengan tahun 1989 dan juga tahun 2012 terakhir rilis. Sebenarnya grafiknya sama, cuman beberapa detail aja yang nggak terlalu penting sih. Jadi di atasnya ini ada logo Jumpman dengan tulisan Flight. Ada logo Nike Air. Dan di bagian bawahnya ada the iconic cement print. Dan di size labelnya tertulis Air Jordan 4 Retro dengan official colorway white/fire red-black-tag grey dengan style unit DC 7770160. And by the way, sepatu ini gue dapetin dari Atmos dengan sistem first come first serve, karena sampai detik ini pun gue belum pernah menang yang namanya raffle di Atmos. Dan pastinya akan ada stiker PT Nike Indonesia. Sekarang kita buka boxnya nih. Iya, selesai. Nah, ini kalau beli di Atmos nih ada semacam surat cinta. Ini isinya surat terima kasih dan juga ada resipnya. Ada resipnya, bukti pembelian, bukti pembayaran segala macam. Dan untuk plastiknya, untuk papernya nih beda dengan Air Jordan 4 sebelum-sebelumnya. Biasa kan pakai kayak papernya tuh yang warna hitam, cuman yang ini pakainya tuh cement print. Dan ini ada dua, yang cement print, terus juga dalamnya ada lagi yang paper biasanya. Sebenarnya ini it's not a big deal sih, cuman kalau Jordan Brand mau yang OG banget, menurut gue mungkin better dipakein si plastik hitamnya aja kali ya, lebih berasa OG gitu. Dan ini dia sepatunya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, ini sepatu dominan warna putih. Jadi menurut gua akan mudah di mix and match. Walaupun ada hint fire red-nya gitu, cuman pasti akan mudah untuk di mix and match menurut gue ya. Dan untuk material sendiri, bahan kulitnya ini leathernya jauh lebih baik daripada punya yang 2012. Yang itu kan keras banget, itu udah lama punya gue, udah gue jual. Itu keras banget. Ini kayak apa ya? Ini lebih empuk, jauh lebih empuk, lebih bagus. Walaupun bukan material yang premium, bukan yang terbaik. Tapi kalau mau disamain mungkin sama kayak si Fire Red 5 yang dulu gue pernah review ya, yang video gue pertama. Dan overall sepatu ini didominasi dengan leather berwarna putih. Dan sepatu ini juga memiliki sistem ventilasi di bagian luar dan juga di bagian dalam menggunakan rubber mesh berwarna putih, dan di baliknya ada mesh berwarna hitam. Cuman menurut gua sistem ventilasi di sepatu ini nggak terlalu ngaruh, karena menurut gua, buat gue ya, Jordan 4 itu adalah sepatu yang cukup panas kalau dipakai. Dan juga di sepatu ini terdapat 4 crown berwarna merah, dan juga wingsnya sendiri menggunakan warna hitam, dan bahannya ini dari rubber. Nah, di bagian tangnya, ini bagian atasnya menggunakan bahan kulit ya, kulit warna putih, dan ada tagnya gitu, Flight, tulisan Flight, dan juga logo Jumpman. Dan
Di bawahnya ini tangnya juga menggunakan sistem ventilasi sama seperti di bagian sampingnya, ada rubber mesh warna putih dan di baliknya ada mesh berwarna hitam. Dan di balik tangnya ada sedikit detail kecil ya, tulisan Air Jordan yang dibalik. Kenapa dibalik? Yang gue tahu ada dua cerita. Ada dua cerita. Yang pertama adalah Michael Jordan pada saat dia menggunakan sepatu ini, dia ingin pada saat dia ngedang orang membaca Air Jordan. Jadi terbalik gitu ya. Dan cerita yang kedua yang gue pernah dengar adalah, jadi pada tahun 80-an itu memang lagi ngetren orang pakai sepatu lidahnya diginin. Kayak Air Jordan 4 yang Union, kayak gitu kira-kira. Gue nggak tahu mana yang bener sih sejujurnya karena gue belum setua itu. Dan untuk talinya sepatu ini menggunakan tali berwarna putih, nggak ada extra lace. Dan menurut gue memang paling cocok ya sepatu ini pakai tali warna putih seperti OG-nya. Nggak perlu diganti lace swap warna hitam, warna merah. Menurut gue nggak banget sih. Cuman kalau kalian lebih suka kayak gitu ya terserah. Cuman kalau gue, menurut gue putih udah paling the best. Dan pasti yang ditunggu banget sama para Jordan Head dari sepatu ini adalah Nike Air on the back. Jadi heel tabnya ini berwarna hitam menggunakan Nike Air berwarna merah. Karena tahun 2012 itu terakhir kali rilis menggunakan Jumpman berwarna merah. Dan terima kasih banget Jordan Brand sudah mau nge-switch dari Jumpman ke Nike Air. Karena ini menurut gue lebih keren, jauh lebih keren. Dan mungkin bring back nostalgia. Inner lining sepatu ini sendiri berwarna merah dengan insole warna hitam dan juga ada logo Nike Air. Lanjut ke bagian bawah, bagian midsole dan juga di bagian outsole. Di bagian outsole sendiri terdapat 3 warna, yaitu warna hitam, putih, dan juga merah. Dan pastinya karena sepatu ini didesain oleh Tinker Hatfield, jadi di bagian midsole-nya terdapat visible air unit yang emang udah Tinker Hatfield banget sih. Di outsole-nya ada logo Nike berwarna merah dan ada 3 warna di bagian outsole-nya, yaitu warna abu-abu, warna putih, dan juga warna merah. Untuk traction, sepatu ini menggunakan herringbone pattern. Dan di bagian depannya ada bintang-bintang kecil yang sebenarnya kalau kalian beli sepatu gitu ya, Jordan 4 ini cukup membantu. Kenapa? Karena biasanya ini salah satu indikasi apakah sepatu baru atau enggak. Kalian kalau misalnya beli, abangnya bilang baru, tapi udah ada star loss, terus bintangnya udah mulai flat, lo bilang gue kita gebukin bareng-bareng abangnya. Dan FYI, sedikit info buat kalian nih ya. Midsole dan juga outsole sepatu ini itu nggak eksklusif cuman di Jordan 4, tapi juga dulu rilis bareng sama, gue nggak tahu bareng apa enggak, tapi yang pasti tahunnya sama, yaitu Nike Air Flight 89. Gue nggak tahu ya masih ada yang jual apa enggak sekarang yang barunya, apakah di retro sama Nike lagi apa enggak. Cuman ya sedikit info aja buat kalian supaya kalau kalian mau sole swap atau apapun mungkin bisa dijadikan alternatif. Itu dia tadi review dari sepatu ini secara penampilan, tapi secara quality control menurut gue sepatu ini quality controlnya kacau banget men, kacau of the kacau. Karena nih ya, ini di sepatu pair yang bagian kiri itu udah ada paint chipping di bagian leathernya, di bagian kulitnya nih udah ada yang chipping. Terus juga panelnya itu ada panel yang berbeda nih ya, panel kiri dan kanannya itu berbeda. Jadi, dan ini nggak terjadi di pair gue doang. Kalau kalian suka nonton videonya Nightwing, dia juga mendapatkan sepatu ini pertama kali kayak gitu keadaannya. Teman gue juga dapat sepatu ini juga kayak gitu juga. Dan juga di bagian midsole-nya ini, di bagian midsole yang hitamnya ini, itu brush stroke-nya tuh kelihatan banget kayak di repaint, kayak repaint sendiri pakai kuas gitu. It's not actually big deal ya, cuman jadinya, dan juga ini nggak rapih ya, jadi ada boncel-boncelnya gitu segala macam. Mungkin karena Mass Pro juga kali, gue nggak tahu. Tapi memang yang gue dengar kualitas sepatu ini dari beberapa orang yang ngekop, memang kualitasnya kacrut marut gitu ya dari secara quality control.
Tapi apapun itu, mungkin kalau midsole-nya memang lebih kuat dari yang 2012, lebih kuat karena yang 2012 itu kan memang rentan banget dipakai beberapa kali, nggak beberapa kali sih, dipakai agak lama. Ini midsole-nya tuh udah mulai pain-nya udah mulai chipping. Gua nggak tahu sih untuk pair yang ini. So far yang gue lihat dari White Cement, dari Bread itu midsole-nya ini si catnya lebih tahan lama sih. Jadi semoga yang ini juga tahan lama catnya. Jadi nggak apa-apa deh biar ada brush stroke kayak gitu, asal catnya lebih tahan lama ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi mau gimana pun juga tetap sepatu ini gue happy banget ngekopnya, walaupun tadi gue kecewa ya sama quality controlnya. Cuman tetap gue sangat happy karena akhirnya gue bisa ngekop lagi sepatu ini, dan gue punya sepatu putih lagi, yay. Walaupun ya itu tadi quality controlnya menurut gue tapi ya buat kalian yang suka Jordan 4, ini maskop sih menurut gue, maskop walaupun dengan segala macam minusnya, tetap ini maskop karena keren banget emang. Dan gue mau sharing sedikit tentang cara gimana gue dapetin sepatu ini. Gue dapetin sepatu ini di Atmos seperti yang tadi gue bilang, dan uangnya itu gue dapat dari menabung. Gue lihat IG-nya Abah Dede Hamzah, salah satu dedengkotnya Indonesia Sneaker Team. Dia banyak sharing mengenai menabung, dan gue udah dengar sepatu ini akan rilis dari awal tahun. Jadi pertengahan tahun gue udah mulai nabung. Nabungnya itu gue nggak di bank, gue nabung di celengan plastik dari pasar yang gue beli di pasar. Sehari gue mulai masukin 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000, itu random aja. Hari itu gue bisa dapat berapa, gue masukin. Dan yang gue rasain ya, setelah sepatu ini rilis, gue langsung bongkar celengan, dan ternyata uangnya pas 3 juta plus lah ya buat ongkir segala macam. Langsung gue beli sepatunya, dan yang gue rasain adalah uang tabungan itu gue nggak ngerasain kayak, gue nggak mengganggu keuangan gue yang lain buat makan dan buat apa segala macam, karena gue udah nabung khusus buat sepatu ini. Jadi moral of the story is, kalau kalian mau punya satu sepatu yang kalian pengen, kalau kalian mau nabung di bank atau mau nabung dari celengan, kalian punya tabungan khusus untuk satu sepatu itu, menurut gue itu akan jadi kenyataan suatu saat. Memang sih sepatu ini bukan yang mahal banget, cuman itu gue mau sharing itu aja sih. Jadi kalau kalian menabung untuk satu sepatu yang kalian pengen, mulai dari hal kecil pun lama-lama pastinya bisa jadi gede, dan kalian mudah-mudahan kalian bisa dapat sneakers yang kalian pengen banget, mau mahal atau murah, itu semoga kalian bisa dapetinnya dengan cara menabung. So that's it for this video. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau ngeklik video ini, udah mau dengerin ceramah gue tadi sedikit, dan juga udah mau nonton sampai ke bagian ini. Dan pastinya jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka juga jangan lupa tetap untuk like, hitung-hitung amal ya kan. Dan juga tulis komentar kalian, mau komentarin sepatunya, mau komentarin video gue, channel gue, mau komentarin gue apa segala macam, terserah, selama bukan hate speech, itu I'm fine with that. Dan juga jangan lupa untuk subscribe pastinya. Subscribe, dan nyalain tombol notifikasi jadi kalian tahu video-video berikutnya. With all that being said, it's Jonathan Satria representing Cassette.id signing out. Don't forget to rock your shoes, and I'll see you on the next video. I'm out.